Sebut Zelensky banyak buat blunder. Wali kota Odessa minta Rusia Ukraina lakukan perundingan perdamaian. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan jajaran pemerintahnya menyatakan tidak akan berdamai dengan Rusia hingga Ukraina masih kemenangan di medan perang. Namun suara berbeda datang dari pemerintah daerah di Ukraina. Wali kota Ukraina Selatan Odessa, Gennady Turkhanov percaya konflik dengan Rusia harus diselesaikan secara politik. Kepada surat kabar Italia, Corriere della Sera, dalam sebuah wawancara, Gennady Turkhanov mengatakan bahwa Ukraina dan Rusia harus segera menghentikan permusuhan dan kembali ke meja perundingan. Meskipun ia mendukung gagasan Ukraina kembali ke perbatasan pada tahun 91, termasuk Donbas dan Crimea, Turkhanov menyatakan bahwa perselisihan ini harus diselesaikan di meja perundingan, bukan di medan perang. Nyawa jutaan orang dipertaruhkan, oleh karena itu perlu untuk bernegosiasi selangkah demi selangkah untuk mencari kompromi secara bertahap untuk menghindari konfrontasi. Dia berpendapat bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membuat sejumlah blunder dan banyak kesalahan saat menjabat. Turkhanov mengkritik pemerintah karena terlalu banyak memusatkan kekuasaan di Kiev dengan mengorbankan daerah lainnya. Menurutnya, Volodymyr Zelensky seharusnya memberikan lebih banyak otonomi kepada daerah dan kota madya. Ia juga menambahkan bahwa jika Presiden mendengarkan sarannya dan saran orang lain, negara akan lebih banyak. Kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk yang dirancang untuk memberi wilayah Donetsk dan Lugansk status khusus dan otonomi luas di dalam negara Ukraina adalah salah satu alasan yang ditutip oleh Moskow ketika meluncurkan operasi militernya di Ukraina pada 24 Februari. Wali kota Odessa mencatat bahwa Ukraina dan Rusia sangat berhubung dengan sejarah budaya, bahasa, agama, dan tradisi. Namun demikian, Turkhanov mengutuk operasi militer Moskow, menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai monster yang bahkan bisa menjatuhkan bom nuklir di Ukraina. Namun dia tidak percaya bahwa Putin berniat untuk mengebom Odessa. Wali kota tersebut juga mengkritik upaya otoritas Ukraina yang bertujuan meruntuhkan patung dan monumen tokoh sejarah Rusia di Ukraina. Turkhanov menentang merobohkan patung-patung itu bahkan jika kita menghancurkan monumen, sejarah tidak berubah. Dirinya menambahkan bahwa memindahkan patung penyair Rusia abad ke-19 Alexander Pushkin dan kosmonaut Soviet pertama Yuri Gagarin sama sekali tidak masuk akal. Kremlin mengisyaratkan kesiapannya untuk mencapai kesepakatan damai dengan Kiev pada awal Agustus. Moskow memperingatkan bahwa jika Kiev menolak untuk mengakhiri konflik dengan cara diplomatik, Rusia akan tetap mencapai tujuan operasi militernya. Pada pertengahan Agustus, Ukraina mengesampingkan negosiasi dengan Rusia dengan alasan bahwa pembicaraan tidak akan mencapai tujuan Kiev. Kesepakatan untuk memenangkan perang ini jauh lebih penting daripada jeda situasional apapun, pungkas Mikhail Polodiak yang merupakan ajudan Zelensky. Sebelumnya, Rusia mengklaim lebih dari 30.000 orang telah mengajukan permohonan kewarganegaraan Rusia di wilayah Zaporozhia. Zaporozhia merupakan wilayah yang telah dikuasai oleh Rusia pada awal-awal Moskow melakukan invasi ke Ukraina dan diklaim segera melakukan referendum. Yevgeny Balitsky, kepala administrasi sipil dan militer wilayah tersebut pada Senin 13 Agustus 2022 yang lalu mengatakan, semakin banyak warga setempat mengajukan jadi warga Rusia telah wilayah tersebut dikuasai oleh Moskow. Semakin banyak penduduk wilayah Zaporozhia mengajukan permohonan kewarganegaraan Rusia. Sampai hari ini lebih dari 30.000 aplikasi dengan paket lengkap dokumen yang diperlukan sedang dipertimbangkan di pusat penitipan paspor. Pada tahap ini pihaknya harus bekerja pada mekanisme untuk mengatasi masalah tertentu, kasus-kasus ketika prosedur penerimaan paspor tertunda. Menurut Balitsky, 12 kantor penerima dokumen untuk penerbitan paspor yaitu Tadi Metipol, Bardiaks, Akimovka, Pryazovi, Tokmak, Mykolaiv, Deropidip, Energodar, dan Kamenka. Presiden Rusia Vladimir Putin pada 20 Mei menandatangani dekret untuk menyederhanakan produsen penertiban paspor Rusia bagi orang-orang tinggal di wilayah Zaporozhia dan Kherson, Ukraina. Yevgeny Balitsky sebelumnya menyebutkan bahwa wilayah tersebut akan melakukan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Zaporozhia merupakan sebuah kota yang letaknya berada di bagian tengah Ukraina, tepatnya di Oblast Zaporozhia. Pada tahun 2008, kota ini memiliki jumlah penduduk sebesar 790.000 jiwa dan memiliki luas wilayah 334 km persegi. Kota ini memiliki angka kepadatan penduduk sebesar 2.365,2 jiwa. Zaporozhia merupakan kota di mana ada reaktor nuklir terbesar di Eropa. Saat ini PLTN tersebut dikuasai oleh Rusia, masih diperebutkan dengan tentara Ukraina. Rusia dan Ukraina saling tuding melakukan penyerangan terhadap reaktor tersebut hingga membahayakan seluruh Eropa. Balitsky menyebut bahwa dia telah menandatangani perintah untuk mengadakan referendum tentang aksesi ke Rusia.
Dirinya menandatangani perintah kepada Komisi Pemilihan Pusat untuk memulai persiapan referendum penyatuan kembali wilayah Zaporizhia dengan Rusia dan menyatakan pihaknya bersama dengan Rusia. Resolusi penyelenggaraan referendum itu dibacakan oleh anggota Dewan Kepala Pemerintah Sipil Militer Wilayah Zaporizhia, Vladimir Rogov. Sebelumnya, ia menekankan bahwa penduduk wilayah Zaporizhia dan Rusia adalah satu orang. Rogov dan peserta forum menyatakan bahwa kami menyematkan masa depan kami untuk bersama dengan Rusia. Waktunya sudah matang untuk memulihkan keadilan sejarah. Rogov yakin bahwa sebagai anggota Rusia, wilayah Zaporozhye akan dilindungi dari gangguan apapun. Berdasarkan prinsip pilihan bebas mengenai pendapat setiap penduduk wilayah sebagai nilai utama, warga Zaporozhye menyatakan niat mereka untuk mengadakan referendum tentang masuknya wilayah Zaporozhye ke Federasi Rusia sebagai identitas konstitusi penuh.